berasal dari kata protos atau proteos yang artinya pertama atau utama. Protein merupakan komponen penting dan utama sel tubuh hewan atau manusia. Oleh karena sel itu merupakan pembentuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Berdasarkan sumbernya, protein terbagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein hewani terdapat dalam susu, telur, kemudian nabati terdapat dalam kedelai, dan lain sebagainya. Protein mempunyai molekul besar dengan bobot bervariasi antara 5.000 sampai jutaan. Nah, protein ini akan dihidrolisis oleh asam atau oleh enzim yang kemudian menghasilkan asam-asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang terdapat dalam molekul protein. 20 jenis asam amino tersebut dapat berikatan satu dengan yang lain karena adanya ikatan peptida. Namun, tidak semua jenis asam amino dalam molekul protein tersebut dapat dibuat atau disintesis di dalam tubuh. Oleh karena itu, berdasarkan pembentukan asam amino dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh, dan ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh. Kemudian berdasarkan banyaknya asam amino atau jumlah asam amino dibagi menjadi, yang pertama ada peptida. Jika terdiri dari untayan pendek asam amino, yaitu sekitar 2-10 asam amino. Kemudian ada yang disebut sebagai polipeptida jika terdiri dari 10-100 asam amino, dan ada protein jika terdiri dari untayan panjang asam amino, yaitu lebih dari 100 asam amino. Langsung saja selanjutnya yaitu pembahasan mengenai struktur protein, di mana ada 4 tingkat struktur dasar protein, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Nah, berikut ini merupakan struktur primer atau struktur utama. Pada protein berupa satu rantai polipeptida yang merupakan rangkaian asam amino dengan urutan tertentu. Susunan ini menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Struktur ini terdiri dari asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen melalui ikatan peptida. Struktur primer protein merupakan struktur paling sederhana dari protein yang tersusun atas asam amino dari N-terminal ke C-terminal dan dihubungkan dengan ikatan peptida. Contoh struktur primer dapat dilihat pada transeri N, yaitu jenis protein globular dalam darah. Protein ini terdiri atas 4 polipeptida identik dengan jumlah asam amino 127. Nah, jenis asam amino ini dapat kita lihat berwarna oranye yaitu penilalanin, warna hijau itu leucin, berwarna biru yaitu serin, dan berwarna kuning yaitu cysteine. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat lebih detail lagi seperti apa ikatan peptida itu. Susunan utama yang membentuk protein terdiri atas 20 asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dapat kita lihat pada gambar asam amino 1 dengan asam amino 2 dapat berikatan satu sama lain sehingga membentuk suatu senyawa. Nah, ini karena adanya ikatan peptida. Peptida yang dibentuk oleh dua molekul asam amino disebut dipeptida.
Selanjutnya, tripeptida dibentuk oleh 3 molekul asam amino, tetrapeptida oleh 4 molekul asam amino, kemudian oktapeptida dibentuk oleh 8 molekul asam amino. Polipeptida ialah peptida yang molekulnya terdiri dari banyak molekul asam amino. Sedangkan protein sendiri ialah suatu polipeptida yang terdiri atas lebih dari 100 asam amino. Nah, setiap asam amino itu tersusun atas gugus amin, gugus karboksil, gugus hidroksil, dan gugus samping yang bervariasi dan dilambangkan dengan huruf R. Bagian struktur inilah yang membedakan antara asam amino 1 dengan asam amino lainnya. Selanjutnya yaitu struktur sekunder, di mana struktur sekunder terutama terbentuk oleh ikatan hidrogen yang terjadi antar gugus yang terdapat pada tulang punggung rantai polipeptida. Elemen dasar konformasi suatu molekul polipeptida adalah struktur sekunder. Protein sudah mengalami interaksi intermolekul. Melalui rantai samping asam amino, ikatan yang membentuk struktur ini didominasi oleh ikatan hidrogen antar rantai samping yang membentuk pola tertentu bergantung pada orientasi ikatan hidrogennya. Ada 2 jenis struktur sekunder, yaitu alpha helix dan beta sheet. Jenis alpha helix dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri yang berupa pilihan rantai asam amino yang berbentuk seperti spiral. Pada struktur alpha helix, ikatan hidrogen terdapat pada antara atom O pada gugus CO dan atom H pada gugus NH. Contoh protein yang memiliki struktur alpha helix seperti pada protein struktural rambut alpha keratin. Kemudian jenis beta sheet dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, terbentuk seperti lembaran-lembaran yang saling terikat melalui ikatan hidrogen atau ikatan thiol SH. Contoh protein yang memiliki struktur beta sheet seperti pada protein sutra pada jaring laba-laba. Selanjutnya yaitu struktur tersier yang menggambarkan bagaimana elemen-elemen struktur sekunder yang terdapat pada rantai polipeptida berinteraksi satu sama lain membentuk lipatan atau lekukan yang khas untuk masing-masing peptida. Nah, struktur tersier ini terbentuk karena adanya pelipatan membentuk struktur yang kompleks. Pelipatan distabilkan oleh ikatan hidrogen, ikatan disulfida, interaksi ionik, ikatan hidrofobik, dan ikatan hidrofilik. Seperti yang kita lihat pada gambar yang berwarna biru muda merupakan ikatan hidrogen. Pada struktur sekunder, ikatan hidrogen terjadi pada backbone polipeptida. Namun pada struktur tersier, ikatan hidrogen terjadi pada antar gugus samping asam amino. Hal ini terjadi karena pada bagian gugus sampingnya mengandung gugus seperti OH, COOH, CONH2 atau NH2. Kemudian yang berwarna kuning merupakan jembatan disulfida. Pada interaksi ini dapat membentuk ikatan protein yang kuat. Ikatan ini lebih kuat dibandingkan ikatan protein lainnya. Jembatan disulfida terbentuk pada asam amino bergugus samping sulfihidril SH. Kemudian yang berwarna biru merupakan ikatan ionik. Interaksi ion terjadi antara gugus samping yang bermuatan positif dengan gugus samping bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu struktur kuartener adalah struktur keseluruhan protein yang merupakan hasil agregasi dari subunit-subunit polipeptida atau struktur tersier. Contoh struktur kuartener pada protein seperti protein globular lengkap yang tersusun atas 4 polipeptida. Hemoglobin merupakan salah satu jenis protein globular yang terdiri atas 2 subunit polipeptida berbentuk alpha helix dan 2 lainnya berbentuk beta sheet. Setiap subunit terdiri atas non-polipeptida yang disebut dengan hem dan 1 atom besi yang mengikat oksigen.
Seperti yang terlihat di gambar, pada struktur kuartener protein yang berwarna merah muda merupakan alpha helix dan dua lainnya berwarna coklat merupakan berbentuk beta sheet. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metabolisme protein. Secara umum, gambaran besar bagaimana metabolisme protein terjadi dalam tubuh kita dapat kita lihat pada penjelasan bagan berikut ini. Secara gambaran besarnya, protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap di dalam usus. Kemudian asam amino yang akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transaminasi dan deaminasi. Produknya nanti berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Namun jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Kita langsung saja. Dalam metabolisme protein itu ada proses yang namanya transaminasi. Ialah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam piruvat, alpha ketogluterat atau oksaloasetat. Sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Ada 2 enzim penting dalam reaksi transaminasi, yaitu alanin transaminase dan glutamat transaminase, yang bekerja sebagai katalis. Pada reaksi ini, seperti yang terlihat di gambar, tidak ada gugus amino yang hilang, karena gugus amino yang dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. Alanin transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap asam piruvat alanin. Glutamat transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap glutamat ketogluterat sebagai satu pasang substrat. Reaksi transaminasi terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Semua enzim transaminase tersebut dibantu oleh piridoksal fosfat. Sebagai koenzim, telah diterangkan bahwa piridoksal fosfat tidak hanya merupakan koenzim pada reaksi transaminasi, tetapi juga pada reaksi-reaksi metabolisme yang lain. Selanjutnya yaitu deaminasi oksidatif. Asam amino dengan reaksi transaminasi sebelumnya dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalisnya. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Selain NAD+, glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan NADP+ sebagai aseptor elektron. Oleh karena asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi, maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino oksidase dan D-asam oksidase. Pada gambar terlihat bahwa asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. Ada 2 jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu melalui asam piruvat dan melalui asam asetoasetat.
Asam-asam amino yang menjalani jalur metabolik melalui asam piruvat ialah alanin, sistein, glisin, serin, dan treonin. Alanin menghasilkan asam piruvat dengan langsung pada reaksi transaminasi dengan asam alfa-ketoglutarat. Serin mengalami reaksi dehidrasi dan deaminasi oleh enzim serin alfa-dehidratase. Treonin diubah menjadi glisin dan asetaldehida oleh enzim treonin aldolase. Glisin kemudian diubah menjadi asetil koenzim A melalui pembentukan serin dengan jalan penambahan satu atom karbon seperti metil, hidroksi, metil, dan formil. Koenzim yang bekerja di sini ialah tetrahidrofolat. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa amonia yang tidak digunakan maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Biosintesis urea terdiri atas beberapa tahap reaksi yang merupakan suatu siklus sebagai berikut. Reaksi yang pertama, sintesis karbamil fosfat. Dalam reaksi pembentukan karbamil fosfat ini, 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbimol fosfat sintase. Reaksi ini membutuhkan energi, karenanya reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Reaksi yang kedua yaitu pembentukan sitrulin. Karbamil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Dalam reaksi ini, bagian karbamil bergabung dengan ornitin dan memisahkan gugus fosfat. Sebagai katalis pada pembentukan sitrulin adalah ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Reaksi yang ketiga yaitu pembentukan asam argininosuksinat. Selanjutnya, sitrulin bereaksi dengan asam aspartat membentuk asam argininosuksinat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinat sintetase. Dalam reaksi tersebut, ATP merupakan sumber energi dengan jalan melepaskan gugus fosfat dan berubah menjadi AMP. Reaksi yang keempat, penguraian asam argininosuksinat. Dalam reaksi ini, asam argininosuksinat diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinase, suatu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Reaksi yang kelima yaitu penguraian arginin. Reaksi ini melengkapi tahap reaksi pada siklus urea. Dalam reaksi ini, arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini ialah arginase yang terdapat dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi kembali dengan karbamil fosfat untuk membentuk sitrulin. Demikian seterusnya reaksi berlangsung secara berulang-ulang sehingga merupakan suatu siklus. Adapun urea yang terbentuk dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai biosintesis protein. Biosintesis protein yang terjadi dalam sel merupakan reaksi kimia yang kompleks dan melibatkan beberapa senyawa penting terutama DNA dan RNA. Molekul DNA merupakan rantai polinukleotida yang mempunyai beberapa jenis basa purin dan pirimidin dan berbentuk heliks ganda. Dengan demikian akan terjadi heliks ganda yang baru dan proses terbentuknya molekul DNA baru ini disebut replikasi. Urutan basa purin dan pirimidin pada molekul DNA menentukan urutan asam amino dalam pembentukan protein. Peran dari DNA itu sendiri sebagai pembawa informasi genetik atau sifat-sifat keturunan pada seseorang. 2 tahap pembentukan protein adalah sebagai berikut. Tahap pertama disebut transkripsi, yaitu pembentukan molekul RNA sesuai dengan pesan yang diberikan oleh DNA. Tahap kedua disebut translasi, yaitu molekul RNA menerjemahkan informasi genetika ke dalam proses pembentukan protein. Sekian penjelasan mengenai materi struktur dan metabolisme protein. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.